Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur yang panjang oleh Allah, sehingga kita bisa bermuajahah walaupun di YouTube. Kita patut bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kelak kita betul-betul diakui menjadi umatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, taklim kita membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, kepada ulama-ulama kita, dan kepada orang tua kita. Semoga diberi kesehatan, kesabaran. Begitu juga dengan kepada guru-guru kita, diberi kesabaran dan kesehatan, diberi rezeki yang lancar. Begitu juga kepada kita dan kepada teman-teman kita juga diberi kesehatan dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Dan semoga kita diberi keberkahan dalam mempelajari ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari, walaupun masih di rumah. Wali syafaat Rasulillah wal hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam menuntut ilmu kita harus bertawakal, ya. Di minggu yang kemarin kita diminta untuk bertawakal, kita dituntut untuk bertawakal dalam belajar, dalam urusan rezeki. Dalam urusan rezeki jangan sampai hati kita ini menyibukkan diri, pikiran kita dengan urusan rezeki, kayak nggak ada kiriman uang saku ataupun uang sakunya habis. Kita nggak usah terlalu sibuk dengan hal itu, tapi yang kita sibukkan adalah bagaimana target-target kita tercapai, apa upaya kita yang harus kita lakukan agar bisa itu tercapai semuanya. Itu yang kita sibukkan. Itu bagaimana sabda Kanjeng Nabi bahwasanya man tafaqaha fid dini kafallahu himmahu wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Rasul menyampaikan bahwasanya ketika kita ini bersungguh-sungguh, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mengurusi agamanya Allah, menolong agama Allah, mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupinya, akan memudahkan segala cita-citanya, dan itu akan mencukupi rezekinya min haitsu la yahtasib, yang tidak terduga-duga. Maka kita harus sungguh-sungguh. Gak usah terlalu sibuk. Bisa uang saku habis, tinggal matur sama orang tua, tinggal bilang sama orang tua, insya Allah akan dikirim. Atau bahkan kita nggak sampai bilang sama orang tua kita benar-benar amanah, kita selalu memberi kabar yang baik, insya Allah orang tua itu akan pengertian sendiri, akan kirim sendiri. Rezeki itu akan datang sendiri, insya Allah. Min haitsu la yahtasib. Yang penting kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam mencapai target-target yang kita inginkan. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi pelajaran taklim kita, yaitu tentang pengaruh urusan duniawi, ya. Kita diminta untuk bertawakal dalam belajar, itu masalah urusan rezeki, dan ini pengaruh urusan duniawi, ini sangat pengaruh juga nanti. Akhirnya kita nggak bisa tawakal nanti, ya. Pasti belajar kita juga tidak akan bisa konsentrasi. Wala yahtamul aqid, wala yahtamu, dan janganlah orang yang berakal. Wala yahtamul aqidu,
dan janganlah orang yang berakal li amri dunia, mengkhawatirkan urusan dunia, khawatir masalah urusan dunia. Orang yang cerdas nggak usah khawatir, orang yang pintar nggak usah khawatir masalah urusan dunia. Li'annal hamma wal hazana, karena kekhawatiran dan kesusahan ya, la yaruddul musibata, tidak dapat menolak musibah, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Ketika kita susah, uang habis, uang saku habis, nggak ada paketan, apakah tiba-tiba paketannya datang, terusan uang sakunya tiba-tiba langsung jeblok dapat itu? Kan ya enggak ya. La yaruddul musibah wala yanfa'u, tidak bisa menolak musibah dan tidak ada manfaatnya ketika kita susah masalah urusan dunia, malah urusan rezeki ini. Tapi apa? Balian turul qalba, bahkan memudaratkan atau bahkan membahayakan hati. Wal akla, akal, wal badana, badan, kan itu. Wa yukhillu bi a'malil khairi, dan membuatnya tidak dapat berbuat baik, ya kan? Ketika kita susah, doang sekon, akhirnya sakit, ya kan? Sakit, masa sakit, akhirnya nggak bisa hafalannya, akhirnya terganggu, ya kan? Sakit, hafalannya terganggu, kita mau mengikuti KPM, mengikuti sholat jamaah dan yang lainnya, perbuatan-perbuatan baik, kita nggak bisa, karena ya itu tadi, khawatir susah masalah urusan duniawi. Mau berbuat baik akhirnya susah, payah gitu. Wa yahtamu li amril akhirati, dan dia harus mengkhawatirkan, kan itu, tidak bisa berbuat baik. Nah, bagaimana agar kita ini bisa semangat dalam belajar, kan itu, biar kita bisa beramal baik, kan itu. Wa yahtamu li amril akhirati, dan dia harus mengkhawatirkan, yang harus dia khawatirkan adalah memperhatikan urusan akhirat. Li amril akhirati, perkara akhirat yang harus diperhatikan. Waduh rek, hafal aku belum selesai rek, aku orang tenanan belajar agama rek, aku orang hafalan Al-Quran rek, orang selesai rek. Ini harus diperhatikan, karena itu semua insya Allah akan mengantarkan kita menuju surga Allah. Perkara-perkara kita akan lebih semangat. Aku kok gak semangat jamaah ini, kok sering telat KBM-nya, ini harus khawatir, nanti bisa jadi target saya akan ini. Li'annahu yanfa'u, karena demikian itu yang bermanfaat. Kalau tadi susah masalah urusan dunia, apa yang terjadi? Kesehatannya terancam, pikirannya juga terancam, kan itu. Akhirnya tidak mau berbuat baik, nggak sehat. Pesan hafalan juga akan terganggu, kecerdasan kita juga akan terganggu, kita juga akan malas berbuat baik. Nah, bagaimana agar kita bisa sehat, berbuat baik, kita tambah cerdas? Ya maka yang dipikirkan adalah susah dalam urusan akhirat. Aku lah kayak gini bisa berhasil nggak ya? Saya bisa selesai nggak ya target saya? Cita-cita saya akan bisa tercapai nggak nih kalau malas-malasan kayak gini? Dan bagaimana ya dengan target? Bagaimana kalau saya ini nggak sholat jamaah, bagaimana ini? Nggak ikuti KBM bagaimana? Insya Allah dengan itu akan lebih manfaat, kita akan lebih semangat, lebih tenanan, bersungguh-sungguh dalam menimba agama Allah ini. Insya Allah akan datang sendiri di situ. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minad dunubi dunuban, sesungguhnya di antara dosa itu ada dosa, la yukaffiruha illa hamul ma'isati, ada dosa yang tidak dapat dilebur kecuali
dengan mengkhawatirkan, memperhatikan urusan penghidupan. Ini masalah rezeki. Sesungguhnya di antara dosa itu ada dosa yang tidak dapat dilebur kecuali dengan mengkhawatirkan atau memperhatikan urusan penghidupan. Fal muradu, maksud sabda ini, qadru hammin la yukhillu bi a'malil khairi. Sekedar khawatir yang tidak sampai merusak amal yang baik. Wala yusgilul qalba, dan tidak menyibukkan hati. Sugulan yukhillu bi ikhdaril qalbi, yang dapat membuatnya tidak menghadirkan hati fi sholati, atau ingat pada Allah ya, di saat sholat. Nah ini tuh, saking susah nggak punya uang saku ini. Masya Allah, karena gitu nih biasanya santri gitu, uang saku habis, bingung bagaimana ini bisa jajan ini. Duh, apa yang terjadi? Aneka tuh kan itu. Maka sabar ketika dibatasi, waduh rek, iki pengambilan uang saku maksimal 20.000, ini gak cukup nih seminggu, susah ya sakit kan itu semama. Waduh rek, iki piye guys, setiap minggunya 20.000 kan, bukan setiap minggu. Kalau setiap minggu itu kalau ngambil terus ya jadi 40.000 ya, ada yang 40.000 sampai 40.000 kan, kadang lebih. Itu kadang merasa nggak cukup, ini berarti ada yang salah kan itu. Ketika nggak cukup, sudah habis, akhirnya sakit kan itu, kita susah, akhirnya tidak mau ikuti sholat jamaahnya telat, ikuti KPM juga sering telat, sering molor, sering nggak mengumpulkan tugas dan yang lainnya gara-gara susah masalah urusan dunia tadi. Maka ini tidak akan termasuk dosa di antara dosa tadi. Kalau sampai kita susah masalah urusan dunia, urusan rezeki, kita sampai melupakan Allah, kita sampai tidak khusyuk dalam sholat, maka ini termasuk dosa. Dalam juga akan bisa mengakibatkan kita nggak bisa konsentrasi dalam hafalan, konsentrasi dalam belajar. Bisa jadi kita akan telat, tidak sungguh-sungguh dalam menimba agamanya Allah. Fa inna dzalika al-qadra minal hammi, maka sesungguhnya kekhawatiran dan keinginan, wal qasdi min a'malil akhirah, yang sekedarnya saja itu termasuk amal akhirat. Tapi kalau sekedarnya saja, yang sekedarnya berarti ya wis nggak terlalu dipikir, kata alhamdulillah ya wis lah, tetap jalan ikuti KPM. Aduh uang saku habis, sabar dikit, hari Minggu telepon minta, nanti lah dikirim. Nggak usah sampai sholatnya nggak khusyuk, akhirnya nggak ikut KPM. Ini yang bahaya bagi seorang pelajar ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, maka jangan sampai seperti itu kita. Ketika kita susah masalah urusan rezeki, masalah urusan dunia ya, urusan dunia, kita sampai melupakan amalan-amalan akhirat ya. Mengaruh urusan dunia, kita sampai meninggalkan amalan-amalan akhirat, amalan-amalan yang baik. Wala budda li talibil ilmi, dan diharuskan bagi penuntut ilmu min taqlilil alaiki, untuk mengurangi bergantung antunyawiyati, pada duniawi ya, biqadril was'i, secukupnya saja, jangan tergantung masalah urusan duniawi. Nah kenapa? Walihada, atas dasar ini, atas dasar ini ikhtarul gurbata, mereka para pelajar memilih untuk merantau. Ini kalau kita masih dekat sama orang tua, kita masih tergantung sama orang tua kita.
Bahkan masalah nyuci baju, kalau kita merantau, kita mondok, mau nggak mau kita harus cuci baju sendiri, ya kan, nyetrika sendiri, cuci baju sendiri, apalagi noto dipan dan apa noto kasur bersihkan sendiri. Tapi kan tidurnya kan ada teman-teman satu kamar, rame sih kan. Tapi kalau di rumah, dan yang lainnya masih tergantung sama orang tua kita, maka disarankan itu untuk mondok. Makanya nanti kalau sudah waktunya balik, segera balik. Ya. Ketika ada perintah balik, istilahnya ya balik segera kan gitu. Tidak usah menunda-nunda, agar kita ini latihan mandiri, kita latihan agar bisa tidak tergantung sama orang lain. Gitu. Misalnya kalau kita bisa seperti itu, ketika nanti kita bermasyarakat, kita akan lebih tatak atau lebih tenang untuk menghadapi itu semuanya. Maka dari itu, anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga kita tidak terlalu sibuk dalam urusan duniawi sehingga kita lupa dengan target kita sebagai seorang pelajar. Semoga Allah memudahkan urusan kita, memudahkan cita-cita untuk meraih cita-cita kita, dan semoga target-target kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang Ustaz bisa sampaikan, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.